Sinar matahari menyusup lewat sela-sela ranting pepohonan. Banyaknya pepohonan yang tinggi dan rindang membuat mata menjadi segar. Suasana semakin terasa sejuk dan damai dengan diiringi kicauan burung. Wisata Kampung Tebu Jengkol terletak di Dusun Jengkol, Desa Woso-Kidul, Kabupaten Kediri. Sebelum COVID-19 melanda, wisata Kampung Tebu Jengkol ramai dikunjungi wisatawan. Tidak sulit menemukan Kampung Tebu Jengkol, meskipun jalanan sudah diaspal, ada sedikit yang rusak. Namun, tetap bisa dilewati dan jalanan pun tidak menanjak ataupun menurun. Masuk ke sini dipungut biaya parkir di sisi utara. Untuk motor dengan harga 3.000. Jika mobil dengan seharga 5.000. Para pengunjung dapat menjajal berbagai wahana dan fasilitas, mulai dari Flying Fox, ATV, trail. Tidak hanya disuguhkan pemandangan asri, Kampung Tebu Jengkol pun memiliki nilai sejarahnya. Terbukti dengan adanya PTPN 10 Penataran Jengkol di sisi utara, yang mana di sebelahnya ada bekas pabrik gula. Nang mriki pancene nilai boten wisatane lho Mbak nggih lingkupane nilai sejarahnya itu memang ada. Kasarane nggih niki riyen pabrik niki nggih tinggalane londo. Di bagian sisi jalan agak ke sebelah barat ada sebuah bangunan yang dijadikan sebagai toilet. Dulu tempat tersebut ialah laboratorium. Terlebih lagi, tepat di sebelah papan kayu yang bertuliskan "Selamat datang Kampung Tebu" ada kereta uap. Hal ini lagi-lagi menjadi bukti yang kuat akan nilai sejarahnya. Kereta uap ialah transportasi lokomotif untuk tebu pada zaman Belanda. Apabila menilik sejarahnya, dahulu kala pabrik tersebut didirikan oleh orang-orang Belanda. Namanya VO Jengkol yang berdiri pada tahun 1910. Banyak perubahan nama pabrik hingga sekarang menjadi PTPN 10 Penataran Jengkol. Di jengkol ini, prosesnya hanya mengelola dan menanam tebu saja. Karena di jengkol itu sudah terkenal pada waktu tahun-tahun itu, masa keemasannya memang di jengkol Mbak. Satu ditinjau lahannya juga bagus. Jadi jengkol termasuk Ngadijo dan Jatiroto itu paling luas, paling bagus, hasilnya itu sempurna. Akhir-akhir ini kondang Mbak. Nah, setelah yang kondang, akhir-akhir ini Mbak, ini rada tak potongnya ya Mbak ya. Akhir-akhir ini, akhirnya di sini ini pabrik sudah mendirikan lab sendiri Mbak, laboratorium sendiri Mbak ya. Nah, lab itu Mbak, prosesnya ya juga menciptakan jenis-jenis tebu itu yang ada di jengkol Mbak. Nah, sehingga Mbak, sekarang ini karena dimotori dikemudikan oleh Pak Sinter baru, Pak Yarnardi sendiri juga sudah sekalipun pensiun, saya kan sudah tidak di dalamnya ya Mbak ya. Akhirnya terkenal ini kinggone pabrik tebu, tapi orang giling tebu. Akhirnya di sini itu pos tebu utama. Akhirnya nek dia sopok ngono lho Mbak ya, karena ini lahannya dari luasnya. Akhirnya di sini itu ada program rencana yang lalu itu, wah lagi terus piye iki
nek kene iki bener nandur tebu gilinge iki ning santren, Mbak. Tahun 78 kan pindah santren. Tahun 1978 itu bergabung ke santren, Mbak. Bisa dengan ngajeja tapi tetap satu payung karena satu direksi. Akhirnya Mbak, jengkol itu giringnya pindah santren, tapi masalah penanaman dan lahan itu ada di jengkol, sehingga keternalannya ini Mbak di sini kampung tebu dengan orang-orang yang baru di sini itu digewisata Mbak, dijenenge kampung tebu. Sewaktu COVID-19 melanda, wisata ini sempat ditutup. Telah dibuka kembali pada tahun 2022 dan masih ramai pengunjung saat itu. Namun, sayangnya semakin lama malah semakin sepi. Hingga sekarang, beberapa wahana tidak dimainkan lagi. Terkecuali bila ada yang ingin meminta izin kepada kantor Sinder, maka akan diperbolehkan. Sekarang ini, masuk ke kampung Tebu Jengkol tidak dipungut biaya. Wisata ini juga berdekatan dengan masjid. Biasanya bagian kamar mandi digunakan untuk umum. Sebabnya bangunan yang dulunya toilet di sebelah utara itu sudah tidak berfungsi lagi. Meskipun wisata kampung Tebu Jengkol saat ini sudah sepi, tidak menyurutkan betapa asrinya tempat ini.